Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almera Syafira Siregar dengan NIM 210306040 dari kelas PTNA. Di sini, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberi oleh Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminan dan ruminansia. Jadi, proses pencernaan pada ternak ruminansia itu dapat terjadi secara mekanis dalam mulut, kemudian secara fermentatif oleh mikroba rumen, dan secara hidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan yang berlangsung dalam rumen. Nah, karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Kemudian, di dalam rumen, karbohidrat akan difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat atau pirufat yang dihasilkan tadi akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Sedangkan pada non-ruminan, pencernaan karbohidrat itu dimulai dari mulut dengan pelumas saliva. Kemudian masuk ke dalam gizzard. Nah, di dalam gizzard ini terjadi secara mekanis dan hidrolisis. Lalu dilanjutkan ke dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana saja, sedangkan yang serat kasar itu tidak mampu didegradasi oleh tubuh non-ruminan. Lalu pertanyaan kedua, itu jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Nah, dalam proses ini hati melakukan fungsi yang spesifik, yaitu menyimpan glikogen, lalu mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, lalu gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia dari hasil perantara karbohidrat, dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Kemudian, hati itu penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, lalu menyimpannya, dan kemudian dia akan mengembalikannya lagi ke darah bila konsentrasi gula darah mulai turun terlalu rendah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminan dan ruminansia. Nah, pada hewan ruminansia itu dalam rumen, protein mengalami hidrolisa yang menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba yang dapat memanfaatkan oligopeptida itu untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi, oligopeptida itu dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino atau AA. Kebanyakan mikroba rumen itu tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung. Diduga, mikroba rumen, terutama bakteri, itu tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Lebih kurang 82% mikroba rumen dapat menggunakan amonia. Karena itu, mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Sedangkan pada non-ruminan, itu pencernaan protein pada unggas itu dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventrikulus pencernaan. Di dalam ventrikulus, pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventrikulus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Lalu pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. Kemudian HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Kemudian penyerapan protein itu dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus.
Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin. Mukosa usus itu terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel koluner sederhana dekat lumen. Pada epitel pelapis, terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa, terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Dan kemudian, sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu pertanyaan keempat yaitu, jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Nah, protein dalam hati itu akan menjadi senyawa yang mengandung unsur N berupa NH3 dan NH4OH dan mengandung senyawa yang tidak mengandung N. Senyawa yang mengandung unsur N itu disintesis oleh urea dalam hati, kemudian dibawa menuju ginjal, lalu dikeluarkan melalui urin. Sedangkan senyawa yang tidak mengandung unsur N itu disintesis oleh karbo dan lemak dioksida menjadi energi. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminan dan ruminansia. Nah, pencernaan lemak pada ternak ruminansia itu dimulai di dalam rumen. Nah, proses pertama yaitu hidrolisis atau lipolisis lemak. Lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida. Hidrolisis atau lipolisis lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Dihasilkan asam lemak gliserol dan galaktosa. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Sedangkan pada hewan non-ruminan, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya itu adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu itu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Kemudian garam empedu mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil. Kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 yaitu, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Nah, metabolisme lemak oleh hati itu meliputi, yang pertama itu ada oksidasi lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua itu ada sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga itu ada sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna ke dalam sirkulasi limfa sebagai 12 kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Dan yang terakhir itu ada soal nomor 7 yaitu, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Nah,
hubungan metabolisme antara lemak, protein hubungan metabolisme antara lemak, protein, dan karbohidrat, yaitu lemak atau asam heksanoat itu lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat itu banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Nah, senyawa karbon yang terreduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Kemudian jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan pula. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.